Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nunun. Iya, apa kabarnya Bu Hesti? Alhamdulillah luar biasa baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ibu Hesti, baik, kita sebelum memulai proses coaching, di sini saya sebagai observer akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya, dengan Ibu Nela. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya apa saja yang menjadi rubrik penilaiannya. Dan nanti untuk rubrik penilaian itu yang akan menjadi pegangan saya adalah saya mengharap dalam prosesnya nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coach ya, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu barangkali yang harus dimiliki kompetensinya oleh seorang coach. Nah, saya juga berharap Bu, dalam percakapan nanti Ibu melakukan sebuah coaching ya dengan menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah dan juga aksi atau merencanakan aksi serta tanggung jawab. Nah, seperti itu Bu. Yaitu rubrik yang akan dijadikan acuan saya dalam proses penilaian coaching nanti gitu ya. Bagaimana Bu, bisa dipahami Bu? Insya Allah Bu, saya paham. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama kira-kira nih Bu, potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan secara mendalam dalam proses coaching nanti? Mungkin yang akan saya kembangkan ya, mungkin diantaranya mendengarkan aktif, kehadiran penuh, sama memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Mungkin seperti itu. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif ya, agar mampu menangkap ya kata-kata kunci untuk menggali potensi coaching nanti supaya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya betul. Baik. Sekarang kompetensi yang spesifik ya, yaitu tadi ya ada 3. Nah, kemudian coaching bisa menentukan solusi berarti ya, secara tepat ya dari masalah yang muncul. Kalau kita betul-betul bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Ya. Baik. Yang kedua, indikator ketercapaian, berarti kira-kira tolak ukur yang bagaimana, yang seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching nanti? Mungkin nanti ketika proses coaching apa sih? Harus sesuai perjalanannya, apa ya namanya, harus sesuai dengan alur tirta mungkin ya. Kemudian ya mungkin saya bisa menggali ide-ide dari si coach tersebut supaya si coach bisa permasalahannya sendiri, bisa apa namanya ya, bukan solusi, memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Baik, jadi Ibu nanti harapannya bisa bertanya sesuai alur tirta dan dengan kehadiran penuh serta bisa menangkap kata-kata kunci itu untuk membuat pertanyaan berbobot serta menggali potensi secara maksimal. Hasilnya si coach bisa menemukan solusi sendiri dari potensi sendiri ya. Iya, betul. Nah, baik. Semoga indikator yang barusan sudah Ibu sampaikan sesuai alur tirta, kemudian mencari ide-ide, memaksimalkan potensi si coach ini bisa nanti digali secara maksimal oleh Ibu
sehingga hasilnya pun bisa mendapatkan ide-ide yang maksimal dan brilian dari seorang coachingnya nanti ya. Baik Ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pra observasi ini. Selebihnya silakan Ibu memulai percakapan dengan coaching sehingga bisa berjalan ya dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Silakan bisa dimulai proses coaching. Baik. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Hesti gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana Bu Nela? Sepertinya Ibu sedang bingung ya. Apa yang ingin disampaikan sama saya Bu? Iya, tadi saya ada sedikit permasalahan di kelas Bu. Masalah apa sih yang Bu Nela hadapi saat ini Bu? Iya, tadi saya mengajar di kelas ya, jadwal saya kan sore. Jadi saya mendapatkan peserta didik yang kurang terlihat kurang aktif gitu ya. Beberapa peserta didik terlihat mengantuk, lelah mungkin ya, kemudian kurang fokus, jadi tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Oh, jadi di kelas yang Ibu Nela ajar terakhir tadi ya, ada anak yang terlihat kurang antusias mengikuti pembelajaran, malah tiduran ya, malah betul. tiduran, ngobrol dengan temannya, begitu Bu? Iya, sebagian ada yang ngobrol. Jadi tujuan Bu Nela nih saat ini adalah ingin mendapatkan solusi agar pembelajaran efektif dan menyenangkan ya, diikuti oleh semua murid, tentunya hasilnya sesuai tujuan pembelajaran, begitu Bu? Betul Bu, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi ya, karena tadi permasalahannya itu ada di teknis juga ya, ketika saya ingin menggunakan media pembelajaran tapi ternyata listriknya mati ya. Kemudian saya merasa kebingungan Bu, karena udah listrik mati dan peserta didiknya jadi kurang antusias gitu ya. Menurut Bu Nela nih, situasi yang diharapkan sesuai rencana pembelajaran seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu Nela untuk proses KBM? Ya, saya harap sih peserta didik itu bisa aktif, terlibat ya dalam proses pembelajaran, fokus, antusias, dan semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Saya setuju Bu Nela, pembelajaran itu harus menyenangkan ya dan menantang bagi murid. Lalu menurut Bu Nela nih, apa dan bagaimana hambatan dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang bagi murid itu? Ya, saya tadi merasa mengajar itu tidak menarik ya, hanya ceramah saja. Dan media yang saya siapkan pun tidak dapat digunakan dengan maksimal. Nah, tadi proyektor kan sempat gangguan, sehingga saya mengajar tidak sesuai dengan kesiapan belajar dan kebutuhan peserta didik. Selain metode atau media yang belum maksimal nih Bu, yang belum maksimal digunakan sama Ibu, menurut Ibu, apa ada hal lain yang dirasakan kurang maksimal sama Ibu? Iya, betul sih, karena tadi situasinya terjadi permasalahan di awal pembelajarannya, jadi saya juga kurang memberikan motivasi kepada peserta didik, menerapkan kesadaran penuh ya untuk membangkitkan lagi motivasi belajarnya ya. Dan saya juga tadi seharusnya bisa menggunakan teknik stop gitu ya Bu, agar peserta didik bisa fokus lagi kepada pembelajaran. Betul Bu, dari pengalaman yang telah dilakukan oleh Bu Nela ya, untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka, apa saja sih yang dilakukan sama Ibu? Ya, saya pengalaman saya selain pembelajaran di kelas, saya juga mengajak peserta didik melakukan pembelajaran di luar kelas ya, seperti mengajak mereka ke beberapa kantin di sekolah yang memanfaatkan yang ada di sekolah dan melakukan proses pembelajaran wawancara ya pada waktu itu sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didiknya juga. Menarik sekali ya Bu, dengan metode yang bervariasi, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak ya sesuai gaya belajarnya. Nah, menurut Bu Nela, apakah ingin mencoba hal lain untuk memperbaiki metode ataupun media belajar Bu Nela agar pembelajaran itu lebih menarik minat belajar anak? Oh iya Ibu, kemarin saya sempat refleksi diri ya, apa yang masih saya pembelajaran saya yang kurang maksimal gitu ya, sesuai hasil asesmen sebelum pembelajaran pada murid di awal tahun pembelajaran. Hasilnya murid
ada yang minat pada pelajaran tertentu saja, ada yang senang dengan melihat tayangan animasi, ada juga yang lebih senang bercerita, ada juga yang senang dengan berdiskusi. Ya, berdiskusi karena mereka berpikir berdiskusi itu bisa menciptakan ide-ide kreatif dan cepat selesai ya. Memang kebanyakan itu mereka lebih suka melakukan diskusi bersama rekan kelompoknya. Kemudian juga ada yang ingin ulangannya berupa gambar saja, atau juga ada yang senang dengan unjuk kerja. Sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka masing-masing, sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi menyenangkan dan membuat mereka tertantang ya dalam proses pembelajarannya. Betul sekali Bu Nela ya. Memang setiap anak itu mempunyai kesiapan ya, minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Betul sekali Bu. Hal itu menjadi tantangan ya bagi Bu Nela untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat, gaya belajar, sehingga mereka lebih semangat mengikuti pembelajaran itu ya. Iya betul Bu. Betul sekali Bu. Saya mungkin harus lebih melakukan diferensiasi ya dari segi konten, proses dan produknya mungkin ya Bu, dan evaluasi pembelajaran juga. Lalu setelah Ibu menanyakan dari di kelas Bu Nela itu, murid-muridnya beragam kesiapan ya, kemudian minat dan gaya belajarnya, apa sih yang akan Ibu Nela lakukan? Ya saya sepertinya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, baik itu konten, proses maupun produk ya Bu. Nanti evaluasinya juga ya disesuaikan sama kebutuhan peserta didik. Nah, saya harus melakukan inovasi pada model dan media serta evaluasi pembelajaran agar anak-anak itu lebih tertantang dan lebih bersemangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Betul sekali ya Bu, pasti di setiap kelas itu anak-anak itu beragam ya, dan itu merupakan suasana yang menyenangkan, betul Bu? Betul sekali Bu Hesti. Lalu rencana Ibu Nela sendiri nih untuk melakukan perubahan seperti apa sih yang akan dilakukan oleh Ibu Nela di kelas? Berdasarkan kebutuhan peserta didik itu sendiri ya, mungkin saya untuk anak-anak yang auditori, mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka secara gamblang gitu ya. Kemudian untuk yang peserta didik visual, saya akan membuat materi dengan menggunakan gambar, video pada layar proyektor agar mereka mudah memahaminya. Dan bagi yang memiliki profil belajar kinestetik juga bisa dilakukan unjuk kerja atau praktek langsung gitu ya Bu. Wah, hebat sekali Bu Nela ini ya. Kemudian apakah ada rencana lain nih Bu yang menunjang pembelajaran yang menyenangkan untuk yang lainnya Bu? Sepertinya ada Bu. Saya akan melakukan diferensi proses ya Bu melalui penugasan individu dan juga bisa dengan diskusi kelompok gitu ya, karena diskusi kelompok itu memang mereka itu sangat berminat gitu kalau misalkan pembelajaran itu dengan berdiskusi kelompok. Hebat sekali ya Bu ya. Selain proses, apakah ada lagi gak Bu nih yang akan direncanakan oleh Ibu ke depannya? Ya, sepertinya ada ya, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dalam evaluasi saya akan melaksanakan variasi juga dalam hasil karya atau hasil pemahaman peserta didik dengan cara berdiferensiasi produk sesuai dengan minat mereka. Dalam evaluasi juga saya tidak hanya jadi evaluasi itu biar lebih menarik dan membuat mereka bersemangat. Apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu Nela tempuh nanti? Ya, ukuran keberhasilannya tentunya saya akan melihat bagaimana perubahan hasil dari rancangan saya, dari merubah metode rancangan pembelajaran yang diintegrasikan dengan PSE, kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik, kemudian memfasilitasi dengan media pembelajaran yang beragam,
memberikan motivasi dan juga stimulus ya, yang membuat pembelajaran itu lebih menarik ya untuk peserta didik dan menyenangkan untuk peserta didik, sehingga peserta didik itu terlibat secara aktif dan memahami apa yang disampaikan, dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai gitu ya Bu. Intinya tujuan pembelajaran dapat tercapai, peserta didik bisa lebih memahami dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan berkaitan perubahan metode mengajar Ibu tadi? Iya, saya akan terus belajar tentunya untuk lebih baik lagi ya, mencari cara, kemudian mencari referensi, mempelajari, misalnya dari misalkan melakukan dari tanya jawab gitu ya, dengan berkolaborasi ataupun mencari referensi dari internet ya. Kemudian selain itu mencari dari berbagai sumber pokoknya ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik untuk peserta didik. Luar biasa sekali, hebat ya Bu ya, Ibu mau berusaha untuk melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Lalu nih, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini Bu? Ya, itu tadi saya akan berkolaborasi ya Bu, dengan rekan kerja, dengan rekan guru, kepala sekolah, guna mendukung berlangsungannya pembelajaran yang menyenangkan tadi ya. Luar biasa ya Bu Nela, mudah-mudahan setelah melakukan perubahan metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, anak-anak semakin antusias dan semangat mengikuti pembelajaran ya, sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid ya Bu. Iya betul Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya ya, sehingga saya dapat tercerahkan gitu ya Bu, sore ini mendapat solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih sekali Bu Hesti. Sama-sama Bu Nela, mudah-mudahan berhasil ya Bu Nela, dan terwujud apa sih yang ingin diwujudkan sama Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Nela. Baik, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya. Sudah, alhamdulillah sudah. Baik, Bu Hesti, tadi saya sudah mengamati ya percakapan Ibu dengan Ibu Nela tadi terkait proses coachingnya. Ada beberapa catatan dari saya Bu, tapi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya. Boleh? Boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, tadi apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses tadi? Yang sudah saya lakukan di coaching tadinya, mungkin yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti juga, saya mendengarkan aktif dan dan kehadiran penuh, mungkin seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai hasil catatan saya ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, dalam catatan saya Ibu sudah melaksanakan tadi kemitraan, sudah tidak canggung antara coach dan coachee, percakapannya mengalir ya. Kemudian ada proses kreatif juga, dan tentunya yang lebih penting adalah memaksimalkan potensi si coachee itu sendiri ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot dengan kehadiran penuh, dan tentu saja mencatat kata-kata kuncinya supaya kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Tadi Ibu juga memulai dengan alur tirta ya. Betul. Ya, dengan menanyakan tujuan dari percakapannya, yang diharapkan coachee apa. Kemudian mengidentifikasi masalahnya apa saja. Betul. Dan juga membuat rencana. Tadi ya, serta bagaimana komitmennya gitu ya. Ada tanggung jawabnya. Ya, alhamdulillah semua itu tergambar dari percakapan tadi. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan cukup baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Bu ya. Oke.
Nah, Ibu ada pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Mungkin yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi yaitu kehadiran penuh, Bu. Mungkin tadi apa sih namanya, coach itu agak sedikit kaku ya, mungkin ada unek-unek ya. Jadi mungkin seharusnya saya menggunakan dulu teknik stop sehingga si coach itu bisa rileks dalam mengungkapkan permasalahannya, Bu. Jadi Ya. tadi coach menangkap masih ada sedikit Unek-unek, keraguan, iya. ada unek-unek dan belum Rileks. terlalu rileks sehingga perlu teknik Teknik stop stop, untuk betul. bisa membuat coach mengalir lebih rileks lagi dalam menyampaikan permasalahannya sehingga timbul juga ide-ide kreatif dari coach itu sendiri. Iya, ya. betul sekali, Bu. Oke, baik, luar biasa. Jadi kehadiran penuh ya. Iya. Harapan Ibu bisa dikembangkan untuk coaching selanjutnya. Amin. Baik, semoga teknik ini dan penekanan tentang kehadiran penuhnya ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi oleh Ibu. Baik, Amin. itu catatan dari saya selaku observer. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, luar biasa.